I just had to let you know you're. Halo semuanya, di sini aku sebagai host akan membahas topik yang sangat kontroversial, yaitu tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi aku nggak bakal sendiri, namanya juga podcast, dan aku membawa kedua teman aku. Kepo ya? Langsung aja namanya. Hai, aku Anya. Aku Ami. Oke, emang anaknya kecentilan kayak gitu ya, tolong dimaklumi aja. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung lemparin pertanyaan aja ke mereka ya. Udah siap ya? Oke. Jadi aku tuh pengen nanya nih, kan zaman sekarang itu teknologi tuh udah canggih banget. Apalagi waktu kemarin demo itu, anak-anak pelajar sekarang kan berarti belajarnya lewat online kan, Zoom gitu. Iya. Nah, menurut kalian tuh pengaruh teknologi terhadap pembelajaran masa sekarang tuh apa sih? Menurut aku sih teknologi itu membantu banget ya buat proses pelajaran jadi lebih gampang terus menarik gitu. Kayak kan siswa-siswa tuh jadi lebih gampang cari informasi kayak lewat video, aplikasi pelajaran dan lain-lain gitu. Iya, betul sih. Tapi di sisi lain juga teknologi tuh bisa ngeganggu fokus belajarnya siswa gitu. Jadi banyak siswa yang malah ngebuka media sosial sama main game. Betul Bukan malah banget. belajar. Jadinya ya kekurangan konsentrasi pas belajar gitu. Oke, iya. Nah, kan nanti kebetulan juga berhubungan dengan ini teknologi dan pembelajaran, katanya nanti tanggal 28 Maret ya? Maret tuh bakal dihapus ya. Apanya sih tuh? Ini medsos ya. Medsos. Buat Oh anak di iya, bawah umur. medsos kayak Instagram, terus TikTok, terus apa lagi? Roblox. Roblox. Iya, dibatasi ya umurnya biar nggak dipersalahgunakan. Ya betul sih. Itu menurut kalian oke nggak sih? Menurut saya sih oke-oke aja ya. Jadinya kayak siswa tuh jadi lebih fokus gitu buat belajar. Terus Kalau kamu? menurut aku sih harusnya nggak perlu ya, cuman karena anak-anak itu juga kan pantas mendapat kayak kebebasan buat menggunakan dan Betul. berpendapat di media sosial. Mungkin buat tentang salah penggunaan itu cukup di bawah pengawasan orang tua aja sih. Iya, apalagi kan kalau sekarang kan kalau ada tugas, kalau kita nggak ngerti bisa ditanya ke Google. Itulah kelebihan ke dari AI. teknologi. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada orang baru ya di sini. Bukan orang sih, ini adalah Make. Kitty. Ini namanya Milo. Milo juga berpendidikan ya, guys. Kita ke pertanyaan yang kedua. Oke ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini juga masih berhubungan ke tentang pendidikan. Kan emang temanya pendidikan ya. Nah, pertanyaan aku nih kan kita sebagai pelajar nih ya. Kalian tuh lebih senang belajar dengan secara teori kan? Iya. Atau praktik? Kalian lebih senang mana nih kira-kira? Kalau aku sih pribadi lebih suka teori ya, karena kan teori itu dia memberikan penjelasan rinci mengenai konsep materi itu gitu. Jadi tentunya buat praktik juga kita perlu pemahaman yang matang dari konsep tersebut gitu. Oke, kalau menurut aku sih ya kayaknya lebih bagus praktek ya. Soalnya tuh siswa tuh jadi lebih nggak bosen pas belajarnya gitu. Jadi kayak nggak ngantuk, nggak ada yang tidur. Terus juga pembelajarannya lebih efektif karena siswa tuh dapat langsung melihat penerapan ilmunya gitu. Iya betul. Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan yang ketiga nih, lagi viral sih sebenarnya zaman sekarang tuh. Kayak kalian tuh menurut kalian lebih efektif belajar di sekolah atau malah belajar sendiri di rumah? Kayak bukan homeschooling, tapi belajar sendiri, tau lah ya. Nah, menurut kalian tuh lebih efektif mana sih? Kalau menurut aku sih lebih efektif belajar dari sekolah ya, karena kan kalau di sekolah tuh
kita bisa dapat bimbingan langsung dari guru, terus kayak kita juga bisa diskusi sama teman-teman gitu tentang materi Betul pelajaran. sih. Terus di lingkungan sekolah dulu kan lebih terstruktur gitu, jadi kita belajarnya tuh bisa lebih terpandu gitu ya. Tapi bagi beberapa siswa juga ada yang lebih efektif di rumah sih ya, karena tuh mereka jadi bisa belajar pakai kecepatannya sendiri gitu. Terus juga dia bisa pilih metode pembelajarannya yang lebih nyaman di diri dia gitu. Sih benar. Tapi kayak kalau misalkan di sekolah tuh sebenarnya lebih enak gak sih, karena kita juga mendapat sosialisasi yang bagus. Oh iya sih, ya. betul. Kalau di rumah kan kayak kita nggak bersosialisasi, tapi kita bisa mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kita sendiri. Iya. Ya kan, oke. Langsung aja kita ke pertanyaan yang keempat, oke? Yang keempat ini sebenarnya banyak sih murid yang nggak suka ya dengan ini ya. Jadi kayak menurut kalian sistem hafalan itu masih relevan gak sih di zaman sekarang? Masih oke gak sih? Menurut aku sih relevan banget ya. Kayak sistem hafalan itu tuh perlu banget kayak buat ingat materi, informasi pelajaran gitu, kayak rumus, istilah-istilah, fakta. Itu kan pasti kita butuh banget menghafal buat paham hal pelajarannya. Betul sih. Untuk beberapa siswa juga hafalan itu ada yang cuma mereka ingat doang, cuma nggak bakal mereka ingat sampai ntar mereka dewasa. Iya, gitu. Jadi betul sih. Bakal dilupain juga, dia percuma juga hafalan. Betul. Aku setuju ya. Tapi mungkin memang ada yang lebih oke untuk menghafal ya, biar dia Iya sih. lebih masuk ke otak. Beda orang beda ya teman-teman ya. Iya. Jadi ya oke lah. Oke, pertanyaan yang kelima. Ini sebenarnya pilihan yang sulit sih. Soalnya kayak menurut kalian tuh siswa itu setelah lulus harus lanjut kuliah atau enggak? Karena kan memang ada yang terhalang oleh biaya, ada yang memilih untuk masuk kerja. Menurut kalian tuh gimana? Kuliah itu penting banget ya, karena selain buat memperluas pengetahuan, itu juga bisa buat memperluas lapangan kerja kita gitu. Iya Terus sih, kita betul. juga bisa memperdalam pengetahuan kita mengenai bidang tertentu, jurusan yang emang kita ambil gitu. Tapi sebenarnya nggak semuanya sih harus banget kuliah ya, karena tuh masih banyak beberapa kerjaan yang nggak harus kuliah kok, cuman butuh keterampilan praktis aja, kayak apa ya, kayak Indomaret mungkin ya, cuman kasir-kasir doang gitu. Betul sih. Tapi emang zaman sekarang kalau mau daftar kerja harus memiliki S1 ya? S1 Iya sih, kebanyakan atau sih S1 ya. kuliah dulu Minimal. kebanyakan. Tapi nggak apa-apa lah. Biasanya juga lebih diterima yang SMK gitu. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Menurut kalian sekolah full day itu tuh sekolah seharian itu tuh baik gak untuk siswa? Karena kan biasanya siswa bangun jam 6 pagi, terus pulang udah siang-siang atau sore-sore, besokannya harus bangun lagi buat sekolah. Itu menurut saya bukan? Menurut aku nggak masalah sih, karena kayak kita ke sekolah juga bisa dapat materi yang banyak, terus penjelasan materi yang mendalam, terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tambahan juga bisa lebih teratur. Tapi juga sekolah seharian itu juga bikin capek ya, lumayan lah ya. Iya. Bikin pikiran tuh jadi jenuh gitu, kayak istirahat juga jadi kurang gitu, dan waktu bermain gitu, waktu belajar sisanya juga jadi dikit gitu loh kalau kata aku sih. Karena memang di Indonesia ini belajarnya dari pagi ya, dari Sampai sore. 6.30 ya sampai sore atau sampai siang. Itu membuat siswa lelah, apalagi kita belum les ya. Iya, les Iya. bisa sampai malam. Ada pro dan kontra ya setiap masalah itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini berkaitan dengan kepribadian ya sebenarnya. Nah, nomor 7 itu pertanyaannya, menurut kalian apakah sistem pendidikan sekarang itu udah membantu siswa untuk menemukan bakatnya, talentanya? Itu menurut kalian gimana? Pendapat aku sih sistem pendidikan saat ini udah cukup ya buat ngebantu siswa-siswi menemukan atau kayak milih interest sama bakat mereka masing-masing gitu. Kayak contohnya dari ekskul kayak olahraga, seni, musik, organisasi-organisasi gitu juga.
Tapi ada juga yang berpendapat kalau sistem pendidikan tuh masih terlalu fokus sama nilai akademik sih, kayak banyak siswa yang lebih disuruh buat ngejar nilai daripada mengeksplor minat dan bakat mereka gitu. Jadi kayak beberapa siswa jadi susah buat nyari minat sama bakatnya mereka gitu. Iya sih, betul ya, betul. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 8. Ini nomor 8 ini sering dijadikan kontra terhadap masyarakat. Jadi menurut kalian ya, apakah pekerjaan rumah atau PR itu masih perlu diberikan kepada siswa? Karena kan banyak yang setelah pulang sekolah harus les, harus ini. Nah, menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku tetap perlu nggak sih, kayak PR itu kan tujuannya tuh buat kayak membahas ulang materi yang udah dibahas di sekolah, kayak udah buat ngetes kepahaman kita terhadap materi tersebut. Terus PR itu juga bisa melatih kayak kedisiplinan sama tanggung jawab kita terhadap batas kumpulnya. Kalau soal les dan lain-lain itu tergantung sama kemampuan mengatur waktu nggak sih? Iya sih. Tapi menurut aku izin nih ya, izin. Ada juga beberapa siswa yang mikir terlalu banyak PR gitu, jadi kayak membuat siswa tuh terbebani sama PR-nya itu gitu. Jadi kayak udah mereka harus sekolah seharian, terus les, terus di PR juga kan, jadi pusing gitu ya gitu. Betul sih. Menurut aku gitu ya. Karena kita sebagai pelajar juga izin kita sebagai pelajar juga merasa PR itu penting untuk melatih diri kita, tetapi PR itu terkadang terlalu banyak, jadi kita jadi pusing ya. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Nah, menurut kalian, apakah ujian tertulis masih menjadi cara terbaik untuk menilai kemampuan siswa? Ujian tertulis tuh masih nggak sih dianggap sebagai cara yang efektif buat mengukur pemahaman murid terhadap materi-materi di sekolah. Kayak dari situ kan guru tuh bisa menilai, bisa tahu mana siswa yang benar-benar paham akan materi-materi yang diajarkan gitu. Tapi banyak juga yang berpendapat kalau ujian tertulis itu nggak selalu mencerminkan kemampuan siswa sih. Kayak karena tuh ada beberapa siswa yang emang paham, cuma tuh masih gugup aja gitu loh saat ujian. Jadi kayak jadinya tuh mereka nggak bisa ngegambarin kemampuan mereka yang sebenarnya gitu. Sebenarnya ujian itu juga nggak menentukan kita tuh pintar atau enggak ya, menurut saya ya. Karena di zaman sekarang kan maaf ya, banyak yang nyontek ya kan, kayak gitu. Itu di zaman dahulu juga sudah ada ya, menyontek-nyontek gitu. Karena pengalaman pernah. Maaf ya. Saya kebetulan juga sama. ya kan. Gak mungkin gak ada yang pernah nyontek. Nah, jadi menurut aku oke aja sih. Oke aja. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke terakhir guys. Udah sampai nih kita Udah di penghujung. penghujung iya ya, cepet juga nih, kucingnya aja udah sampai tidur. Oke. Menurut kalian belajar melalui cara permainan itu efektif nggak untuk pendidikan? Tahu kan games gitu kan biasanya zaman sekarang tuh udah ada kan ya, kayak contohnya bahasa Inggris, main games siapa yang bisa jawab arti bahasa Inggris dari ini gitu kan ya. Menurut aku belajar sambil main-main games gitu seru banget nggak sih? Kayak bisa membantu proses pelajaran jadi lebih seru, terus siswa juga jadi lebih seneng dan nggak bosen gitu buat nyimak dan kayak Iya, aku juga setuju sih sebenarnya. Tapi juga itu ada beberapa yang kurang efektif sih, karena jadi itu siswa lebih fokus ke gamesnya daripada ke materi yang harusnya ada di gamesnya itu. Jadi kayak mereka lebih fokus ke gamenya gitu daripada materinya. Tapi saya sendiri setujunya dengan bisa seimbang nggak sih? Kadang materi, kadang games. Iya sih. Jadi kayak gurunya bisa dengan cara dijelasin dulu, setelah itu dikasih game, itu bisa sih. Iya cocok. sih, iya betul sih. Oke, terima kasih ya udah mau dengerin podcast kita. Podcast
podcast kita ini seru banget asli, karena dari sini aku juga tahu kalau misalkan orang itu ada yang setuju dengan suatu hal, ada juga yang tidak setuju, yaitu pro dan kontra. Iya. Oke, terima kasih juga ya Ani, Anya udah repot-repot. Iya, sama-sama. Sampai kucingnya tuh udah ngantuk. Iya, aduh kamu ngantuk ya Mila? Lelah, kita juga lelah ya. Iya, lelah. Oke, terima kasih Bu Ija kasih nilai 100. Dadah. Aku masih ngomong topik yang sangat wow, yaitu tentang anjir. Pertanyaannya tuh, menurut kalian sistem pendidikan sekarang itu udah membantu siswa? Anjir kan? Nggak apa-apa. Apa yang ini? Ini anjir. Oh.